Santri itu belajar susah bukan untuk susah, tapi belajar susah untuk senang. Karena kata Kiai, kalau ketemu susah nanti udah biasa. Kalau ketemu senang emang dicari. Di mana semua santri yang menempuh pendidikan di pesantren ini betul-betul kita gratiskan 100%. Tidak ada biaya sedikit pun bagi mereka itu. Jadi murni. Dan memang dari awal saya secara pribadi memang tidak mau membiasakan diri untuk meminta-minta. Maka saya katakan kepada yang bertanya tersebut bahwa ini makan santri semua ini datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Abrar Al-Banjari sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Raudatul Islah. Saya lahir di Kuala Tungkal, Jambi. Jadi sekarang saya sedang membangun satu lembaga pendidikan yang namanya Pondok Pesantren Raudatul Islah yang beralamat di Seruak, Kelurahan Seruak, Ciputat. Pondok Pesantren Raudatul Islah yang sedang saya rintis ini berdiri di atas tanah wakaf seluas 2.500 meter. Dan alhamdulillah memang niat awal saya mendirikan pesantren ini untuk sosial. Sampai dengan saat ini pun juga masih sosial, alhamdulillah. Semoga bisa terus-menerus sosial. Artinya di mana semua santri yang menempuh pendidikan di pesantren ini betul-betul kita gratiskan 100%. Tidak ada biaya sedikit pun bagi mereka itu. Jadi murni. Bagi santri yang ingin belajar di pondok pesantren ini, syaratnya hanya dua. Ketika wali-wali santri itu pernah menanyakan syaratnya apa Ustadz masuk ke dalam pesantren antum, saya katakan syaratnya hanya dua. Syaratnya mau belajar dan mau diatur. Itu saja syaratnya. Mau belajar dan mau diatur. Memang alhamdulillah. Jadi santri-santri yang belajar di sini karena memang kita dari awal mensyaratkan mereka mau belajar dan mau diatur. Alhamdulillah semua santri di sini ya bisa diatur dan mereka mau belajar. Di awal-awal saya merintis pesantren ini, cobaan itu begitu luar biasa. Saya dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan lingkungan sekitar. Bagaimana kita diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ketika itu selesai, kemudian saya dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan musibah keluarga pribadi, keluarga kecil saya, musibah dengan keluarga besar pondok pesantren. Karena di tahun 2018 akhir, saya bersama jamaah mengalami satu musibah yang namanya tragedi tsunami di Anyer. Jadi peristiwa itu terjadi sesaat setelah kita melaksanakan satu kegiatan rutin tahunan di pesantren ini, yaitu kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kebetulan berbarengan dengan hari libur siswa, saya beserta keluarga, beserta aktivis, kawan-kawan di pesantren ini, kita berangkatlah ceritanya ke Anyer. Ke Anyer untuk berlibur ke sana. Berlibur, hanya sekedar berlibur, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada tujuan maksiat dan lain sebagainya. Udah berlibur, dan sesampai di sana pun juga ya kita datang, ngobrol-ngobrol, malam pun juga berbincang-bincang. Ternyata qadarullah, hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi pada saat musibah itu terjadi, kita berangkat 16 orang, yang 10 kembali ke rahmatullah, yang 6 bisa alhamdulillah Allah masih kasih panjang umur, bisa kembali kepada keluarga. Ya, jadi 10 orang termasuk saya, istri dan 2 orang anak. Dan teman-teman aktivis pesantren semua orang-orang yang begitu loyal, luar biasa, begitu jasanya luar biasa terhadap pesantren yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saya anggap sebagai satu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan saya. Jadi memang inilah konsekuensinya ketika orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja cobaan, ada saja rintangan dan lain sebagainya di dalam
berjuang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para santri di sini mayoritas mereka berasal dari daerah, tepatnya dari daerah Jambi, walaupun ada beberapa yang dari daerah sekitar seperti Serang, ada yang dari Bekasi, santri-santri di sini, dan semua laki-laki. Semua laki-laki. Belum ada asrama perempuannya. Ya mohon doanya, mudah-mudahan pada saatnya Allah berikan nanti untuk ada wanitanya, akhwatnya. Nah, semua santri begini, latar belakang keluarga mereka, pertama mereka mayoritas mungkin notabene adalah fakir miskin dan duafa. Jadi fakir miskin dan duafa, walaupun mungkin ada 1-2 di antara mereka yang orang tuanya Allah berikan kecukupan. Tapi mayoritas mereka fakir miskin dan duafa. Yatim pun juga ada, dan kami menerima semuanya karena memang pesantren ini tidak dikhususkan untuk fakir miskin dan duafa saja ataupun yatim saja, tidak, tetapi untuk semua golongan, karena memang dari awal kita sudah niatkan membangun pesantren ini untuk untuk orang-orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Jadi siapapun, bahkan anak konglomerat sekalipun, kalau mau belajar di sini insya Allah kita terima. Jadi itu sekilas tentang latar belakang keluarga santri, notabene santri itu fakir miskin dan duafa. Kemudian latar belakang pendidikan anak-anak itu selesai pendidikan dasar, selesai SD. Walaupun ada beberapa yang sanawiyah, beberapa yang sudah selesai aliyah. Dan semua santri yang belajar di sini mereka hanya mempelajari kitab-kitab salaf saja. Jadi belum formal, belum ada pendidikan formalnya. Dan santri-santri yang ingin mendapatkan ijazah formal, ya, mereka kita fasilitasi untuk bisa ikut ujian paket. Jadi ikut ujian paket untuk setiap hari mereka hanya ngaji kitab saja, kitab kuning, untuk tahfiz. Jadi memang ada beberapa program di dalam pesantren kita ini, ada program tahfiz, ada program kitab. Yang program tahfiz ada ruangan sendiri, ruangan tahfiz. Yang program kitab ada ruangan sendiri. Jadi untuk mereka memperdalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning. Nah, itu sekelumit tentang santri-santri yang ada di pondok pesantren Raudatul Islah. Nah, karena mereka semua di sini tidak dipungut biaya sedikit pun, ada kemudian yang bertanya kepada saya, ini dananya dari mana Ustadz? Biayanya dari mana? Pertama, biaya dari makannya. Anak-anak itu makannya dari mana? Nah, karena pesantren kita ini memang pesantren salaf, dan memang dari awal saya secara pribadi memang tidak mau membiasakan diri untuk meminta-minta. Maka saya katakan kepada yang bertanya tersebut bahwa ini makan santri semua ini datang dari Allah. Kebanyakan mereka yang mendapatkan jawaban saya bertanya balik, iya semua juga dari Allah, saya juga tahu dari Allah. Tapi kan, ini jadi untuk logika mereka ini tidak bisa diterima, karena ya secara manusiawi mesti ada matematiknya. Dan saya sulit mengatakan bahwa finansial untuk makan santri, untuk pembangunan dari sipulan, sulit saya katakan, karena memang tidak ada yang kontinu memberikan, hanya spontanitas begitu saja. Alhamdulillah memang ya makan santri, ke pembangunan ya dari hamba-hamba Allah yang memang Allah kirim. Bukan didanai oleh satu orang, tidak didanai oleh satu orang. Dari hamba Allah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan yang dikirim? Karena alhamdulillah saya sampai dengan saat ini belum pernah meminta kepada seseorang. Tidak meminta. Saya yakin bahwa Allah Maha tahu dengan segala keinginan dan kebutuhan kami yang ada di pesantren ini. Jadi pendanaan makan santri yaitu dari hamba-hamba Allah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke pesantren ini. Kemudian pendanaan dalam hal pembangunan
pun juga demikian. Dari hamba-hamba Allah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan untuk datang ke sini. Sekali lagi saya katakan Allah kirimkan. Bukan kemudian kita datang untuk meminta-minta menebar proposal. Mohon maaf kalau saya boleh mengatakan di sini, ya mudah-mudahan bukan karena sombong dan lain sebagainya, bukan karena angkuh dan lain sebagainya, bukan, insyaallah, na'udzubillah. Jadi tahadus bin nikmah, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami membangun pesantren ini tanpa dibarengi dengan yang namanya proposal. Adapun fasilitas yang ada di pesantren ini, ya, gedung berupa asrama, alhamdulillah ada, walaupun masih kurang karena gedung yang ada ini hanya berukuran 4x4 2 lantai. Anda bisa bayangkan 4x4 2 lantai diisi oleh kurang lebih 27-30 orang. Sesungguhnya udah over, ya, over kapasitas nih, melebihi daripada kapasitas sesungguhnya. Ini fasilitas yang ada. Kemudian gedung sarana belajar mengajar pun juga ada, tetapi sangat terbatas. Kita baru punya satu gedung, ya, satu gedung asrama, ya, itu dijadikan buat sholat dan belajar pun juga di situ. Adapun bangunan berikutnya ini gedung bangunan semi permanen. Nah, alhamdulillah yang masih bangunan kayu sekarang masih kita bisa manfaatkan untuk belajar. Jadi fasilitas yang ada di pesantren ini kalau dibilang kurang, sangat-sangat kurang sekali. Sangat-sangat kurang karena toilet sekalipun juga masih dalam tahap pembangunan. Ya, kita membangun dengan dana yang ada, yang dari hamba-hamba Allah yang tadi yang saya katakan bahwa, ya, hamba-hamba Allah yang memang Allah kirimkan untuk datang berbagi ke pesantren ini. Ya, itu barangkali. Kemudian lapangan sarana olahraga, alhamdulillah ada lapangan, ya, ada lapangan bermain, belum ada lapangan futsalnya, belum ada. Lapangan bulu tangkis juga belum ada, lapangan basket belum ada. Jadi begitu. Santri-santri yang mengikuti pendidikan, yang belajar di sini, selain mereka kita bekali dengan ilmu-ilmu agama, ya, kita bekali dengan ilmu agama, mampu membaca kitab dengan baik, ya, mampu menghafalkan Al-Quran. Kita juga bekali dengan ilmu umum, termasuk kita bekali mereka dengan keterampilan. Salah satu keterampilannya adalah santri itu kita ajarkan untuk bagaimana bisa membangun, yaitu dengan cara bangunan yang ada di sini kita ajak untuk santri-santri senior itu agar dapat mampu membantu pembangunan yang ada di sini. Nah, ini yang menurut saya menjadi pembelajaran tersendiri bagi santri, yang harapannya nanti ketika mereka pulang sedikit banyak mereka ngerti tentang bagaimana membuat satu bangunan yang bagus, membuat satu bangunan yang kokoh. Di samping itu santri juga kita ajari keterampilan. Sempat ada beberapa kali dari teman-teman saya, dosen, yang mengadakan keterampilan di sini. Kemudian kerajinan. Nah, saat ini ada 2 orang santri yang saya kirim untuk belajar keluar tentang kerajinan bambu. Itu saya kirim ke tempatnya Abah Jatnika, yaitu Abah Bambu Indonesia. Beliau memang pakar sekali dalam dunia bambu. Karena kalau kita bicara bambu kan sangat banyak sekali. Jadi ini saya harapkan keterampilan ini menjadi ilmu tersendiri bagi para santri yang kemudian ketika pulang diharapkan dia bisa berbuat di masyarakat. Ya, salah satunya dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, bambu. Kemudian santri juga kita ajarkan untuk bagaimana punya mental baja. Bagaimana mereka itu punya mental yang kuat, jadi nggak cengeng setelah keluar dari pesantren. Makanya kita di pesantren ini kebetulan juga kita masih membangun, dan lahan kita yang ada seperti ini memang harus ditinggikan. Akhirnya santri itu mereka bahu-membahu kerja bakti, kita katakan kerja bakti untuk apa? Untuk ngangkutin puing.
Kita memindahkan puing dari atas yang jaraknya lumayan. Kalau ke bawah saya aja kalau 2 kali aja sudah ngos-ngosan. Tapi santri luar biasa tenaganya. Nah ini kita kerja bakti ngangkutin puing tuh. Luar biasa kita membangun. Jadi santri yang belajar di sini bukan cuma belajar, tapi mereka juga beramal untuk bagaimana membangun satu tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan bagi setiap orang yang datang ke sini. Itu jadi kalau bahasa kiai saya, santri itu mesti harus belajar susah, jangan cuma senang, gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa survive menjalani hidup ini. Jadi harus belajar susah. Maka kalau saya boleh mengambil istilah kiai saya itu, jadi santri itu belajar susah bukan untuk susah, tapi belajar susah untuk senang. Karena kata kiai, kalau ketemu susah nanti udah biasa. Kalau ketemu senang emang dicari. Dan hari ini saya membuktikan omongan kiai saya itu. Jadi memang kita dulu memang belajar susah, masak pakai kayu bakar, kemudian kerja bakti, membangun pesantren, susah. Tapi hari ini saya pernah mengatakan kepada kiai, alhamdulillah kiai, saya dulu diajarkan susah. Karena begitu hari ini saya ketemu susah dengan lahan yang mungkin untuk sebagian orang nggak mau dengan lahan ini. Karena rawa, susah, nggak bisa dibentuk lahan ini. Tapi alhamdulillah berkat didikan dari saya punya guru, dari si kiai, alhamdulillah saya bisa menjalani, bisa membentuk, ya kami bisa membentuk lokasi yang lahan pesantren yang tadinya rawa, tadinya hutan, alhamdulillah bisa menjadi satu tempat yang menyenangkan bagi orang yang datang berkunjung ke pesantren ini. Dari pembelajaran yang saya coba terapkan, berikan kepada santri, pertama saya berharap dari pesantren yang saya bangun ini, saya rintis ini, betul-betul menjadi satu wadah, satu lembaga yang kemudian dapat melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat keilmuannya, kuat keyakinannya, kuat mentalnya di dalam melaksanakan dakwah ilallah, melanjutkan perjuangan baginda Nabi SAW. Dan kemudian saya juga berharap dari santri-santri yang menempuh pendidikan di sini, semoga betul-betul mereka itu dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan sepulang dari si pesantren ini betul-betul dapat memanfaatkan ilmu mereka menjadi figur yang dapat kemudian dijadikan contoh oleh keluarga, oleh lingkungan sekitar mereka. Dan harapan lebih jauh, mudah-mudahan mereka dapat melakukan satu terobosan, membuat satu lembaga ya untuk mencetak generasi muda yang tangguh berikutnya. Dan motto kita sederhana sesungguhnya, jangan takut susah, siap susah. Karena ketika Anda susah hari ini, yakinlah bahwasanya Anda akan senang esok hari. Dan jangan pernah pesimis dengan keadaan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, jangan pernah pesimis. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berjuang, ketika kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan satu terobosan, ya, kita pasti akan mendapatkan satu hasil yang terbaik. Kita pasti akan mendapatkan satu perubahan. Jadi jangan pernah pesimis dengan keadaan kita hari ini. Yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra. Yakin bahwa di balik kesulitan, di balik kesusahan itu ada kemudahan. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, jangan pernah pesimis dengan keadaan kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketika kita mau melakukan sesuatu, insya Allah pasti akan berikan kemudahan, kekuatan, dan insya Allah akan berikan kesuksesan. Itu barangkali. Ya, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.